akan menyampaikan semester 2 bab 1 tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Jadi, setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah itu tidak meninggalkan tata cara pemilihan untuk pemimpin. Jadi nggak meninggalkan wasiat itu. Akhirnya pun saat itu menjadi problem masalah siapakah pemimpin selanjutnya, dan akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansar saat itu saling berunding siapakah pemimpin di era ini, dan saat itu dipilihlah kaum Muhajirin. Lah kaum Muhajirin itu siapa aja sih yang akhirnya nanti akan menjadi pemimpin atau Khulafaur Rasyidin? Itu ada Abu Bakar As-Siddiq, itu nanti yang pertama. Yang kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, begitu. Lah setelah nanti yang empat pemimpin Khulafaur Rasyidin ini. Nah, khulafa itu apa sih? Khulafa itu artinya pengganti atau yang di belakang. Kalau Rasyidin itu artinya petunjuk. Jadi nanti ada tugas pokok. Tugas pokoknya tuh apa aja sih? Nah, tugas pokoknya tuh salah satunya tuh ya yang paling penting sih ini kayaknya. Itu melanjutkan dakwah Rasulullah untuk menyebarkan Islam gitu. Nah nanti kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dulu namanya bukan Abu Bakar, tapi namanya Abdul Ka'bah atau Abdul Ka'ab. Nah setelah masuk Islam namanya menjadi Abdullah. Nah lahirnya kapan sih? Lahirnya itu pada tahun 573 Masehi. Ini termasuk dari golongan suku Tamim. Saat itu ayahnya tuh sangat kaya raya di Mekah. Nah, Abu Bakar ini Abu Bakar ini ayahnya itu bernama Utsman bin Umar atau yang biasa dipanggil Abu Quhafah. Lah dulu tuh beliau sangat bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah masuk Islam, Rasulullah tuh mengganti namanya menjadi Abu Bakar gitu. Setelah Abu Bakar masuk Islam, namanya itu berganti menjadi Abu Bakar. Lah gelar As-Siddiq itu dari mana sih? Gelar As-Siddiq itu diberikan Rasulullah karena selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah, meluruskan gitu. Abu Bakar ini termasuk pribadi yang bagaimana sih? Abu Bakar ini termasuk pribadi yang baik hati, bijaksana, dermawan, dan masih banyak lagi. Jadi Abu Bakar ini selalu menemani Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah. Saat itu kafir Quraisy ingin menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, terus menghalangi, menentang, bahkan ingin membunuh. Lah gitu. Terus ini ada pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Saat itu setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi problem masalah di situ. Yang awal tadi itu terjadi problem siapakah yang akan memimpin selanjutnya. Saat itu kaum Ansar tuh apa sih? Kaum Ansar tuh kaum penolong. Muhajirin tuh kaum yang ditolong. Jadi kaum Ansar saat itu berunding di adalah salah satu tempat perundingan. Nah, berunding di situ akhirnya membaiat Sa'ad bin Ubadah. Lah membaiat itu dari golongan kaum Ansar. Saat itu kaum Muhajirin pun mengetahuinya. Akhirnya kaum Muhajirin bersama Umar dan para sahabat lainnya dan bersama Abu Bakar pun datang ke situ dan akhirnya melakukan perundingan juga, ikut melakukan perundingan, dan terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Terus Abu Bakar ini termasuk yang menyempurnakan akidah setelah Rasulullah wafat. Soalnya banyak yang murtad, banyak yang keluar dari ajaran Islam murtad telah seperti itu. Menyempurnakan akidah. Abu Bakar ini termasuk orang yang menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin itu paling singkat, hanya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Itu sangat singkat sekali. Saat itu Abu Bakar tuh sakit selama 15 hari. Beliau wafat pada umur 63 tahun pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Beliau meninggal
Setelah itu, nah kemudian di sini kita akan lanjutkan apa aja sih strategi dakwah dari Abu Bakar. Nah, itu strategi dakwah Abu Bakar setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau membenarkan, membenahi. Jadi sifat pemerintahannya pun juga masih sentral. Apa sih sentral? Sentral itu kayak di situ tuh dulu tuh ada kekuasaan yudikatif, nggak hanya sekarang nggak hanya sekarang aja yang ada yudikatif, legislatif, eksekutif, tapi dari dulu juga ternyata ada gitu. Yudikatif, eksekutif sama legislatif itu ternyata masih dipegang oleh pemimpin atau khulafa gitu, masih dipegang oleh pemerintahan pemimpinnya. Nah, strategi dakwahnya tuh apa aja sih? Kayak peristiwa Roddah, terus kodifikasi Al-Qur'an, perluasan wilayah. Itu kalau perluasan wilayah sih kayaknya dilakukan oleh semua khulafa ur-rasyidin, para pemimpin-pemimpin ya. Nah, sifat yang patut kita teladani dari Abu Bakar itu apa aja sih? Ada, beliau itu sangat dermawan, bijaksana, rendah hati, mempunyai rasa sosial yang tinggi. Selain mempunyai rasa sosial yang tinggi, rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tinggi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita nanti akan melanjutkan ke Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab itu nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab ini ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Smith al-Khurais. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Nah, ini ada garis keturunannya, nanti ketemunya sama Rasulullah SAW gitu. Jadi Umar bin Khattab ini lahirnya itu 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Tahunnya itu 584 Masehi. Umar bin Khattab itu adalah sebelum masuk Islam, beliau itu sangat suka bertarung seperti itu. Umar bin Khattab ini sangat suka minum khamar dan sangat keras kepada golongan budak Islam, pada golongan budak saat itu. Nah, setelah masuk Islam, Umar bin Khattab itu menjadi seseorang yang pemberani dalam membela Islam. Masuknya Umar bin Khattab dalam Islam ini membantu umat Islam untuk sangat membantu menyebarkan ya. Nah, saat ini kejadiannya Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, saat itu beliau mengetahui bahwa adiknya yang bernama Fatimah itu masuk Islam, dan akhirnya Umar bin Khattab pun marah, langsung datang ke rumahnya Fatimah. Di depan rumahnya Fatimah ini, Umar bin Khattab mendengarkan Fatimah membacakan surat At-Toha, surat ke-20 ayat 1 sampai 8. Hati beliau tuh terketuk. Saat itu beliau membawa sebilah pedang. Nah, saat itu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Fatimah, adiknya, apa yang sedang kamu baca? Fatimah pun menjawab, Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab menyuruh Fatimah mengulanginya lagi, dan akhirnya Fatimah pun mengulanginya lagi. Dan di situ hati Umar bin Khattab pun mulai terketuk, dan Umar bin Khattab pun akhirnya masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti itu ceritanya Umar bin Khattab masuk Islam. Dan saat Umar bin Khattab wukuf di Arafah, Umar tuh meminta kepada Allah untuk untuk supaya mati syahid di jalannya, dan juga mati meninggal di kota nabinya. Dan setelah Umar bin Khattab pulang dari hajinya, kemudian Umar itu menceritakan doanya ini kepada salah seorang sahabatnya yang berada di Madinah. Akhirnya pun setelah diceritakan, dan paginya, keesokan harinya, Umar itu memimpin sholat di Masjid Nabawi. Dan saat itu ada seorang Persia namanya Abu Lulu'ah yang sangat terkenal ya, menikam
Umar bin Khattab dan 13 orang yang ada di belakangnya sebelum dia menikam dirinya sendiri. Dan akhirnya sholat pun diganti oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah 3 hari dari kejadian itu, Umar pun merasa sakit yang menurut dia sudah sudah nggak mau berusaha lagi, udah pasrah gitu. Dan akhirnya Umar pun meninggal pada 3 Zulhijjah 23 Hijriah. Jadi Umar itu memegang tampuk pemerintahan tuh 10 tahun 6 bulan. Tepatnya 13 Hijriah dari Abu Bakar, dari meninggalnya Abu Bakar 13 Hijriah sampai 23 Hijriah dan Hijriah. Terus dalam Masehinya 634 Masehi sampai 644 Masehi. Termasuk cukup lama memegang tampuk pemerintahannya. Gitu. Dan kemudian kita akan lanjut pengangkatan Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Gimana sih Umar bin Khattab itu jadi khalifah? Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq itu sedang sakit. Kemudian beliau meminta para sahabatnya untuk berkumpul dan Abu Bakar pun berkata kepada para sahabatnya gitulah. Kemudian para sahabatnya pun tidak ada yang ingin atau tidak yang berkehendak menjadi seorang khalifah penggantinya Abu Bakar. Dan akhirnya Abu Bakar pun meminta Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan untuk menemuinya, meminta pendapatnya, Umar bin Khattab itu cocok nggak sih jadi bahasa gaulnya cocok nggak sih jadi seorang khalifah. Dan akhirnya mereka pun sependapat bahwa Umar tuh cocok gitu. Umar tuh pantas untuk menjadi seorang khalifah pengganti Abu Bakar gitu. Jadi setelah itu dan akhirnya Umar bin Khattab itu diangkat menjadi seorang khalifah pengganti Abu Bakar, khalifah kedua. Tadi tampuk pemerintahannya tadi sampai 13 Hijriah sampai 23 Hijriah dan 634 Masehi sampai 644 Masehi gitu. Nah, substansi dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu apa aja sih? Kayak Umar bin Khattab itu adalah sosok pemimpin yang suka bermusyawarah, bertanggung jawab, dan beliau tuh sangat sederhana. Jadi buktinya itu beliau sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu apa sih? Amirul Mukminin itu kayak pemimpin negara Islam gitu loh. Nah, beliau terbukti saat menjadi seseorang pemimpin di negara Islam. Beliau sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya, seperti itu. Dan saat beliau memimpin, gelombang ekspansi itu semakin meningkat dan perluasan wilayah pun juga dilakukan oleh beliau. Selain perluasan wilayah dan strategi dan substansi lainnya, strategi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu seperti mengeluarkan undang-undang, membentuk departemen, mengatur administrasi negara, seperti itu. Dan sikap dan contoh yang patut kita teladani dari seorang Umar bin Khattab tuh seperti beliau itu seseorang yang pemberani, menyayangi seorang fakir miskin, beliau sangat menyayanginya, tegas, bertanggung jawab, dan suka bermusyawarah, dan masih banyak lagi. Itu merupakan salah satu contoh yang saya sebutkan. Dan kita akan lanjutkan ke khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan setelah ini. Oke, sekarang kita ke Utsman bin Affan. Sebelumnya tadi kan di video yang Umar dan Abu Bakar tadi mungkin cahayanya kurang ya, dan di sini ada cahayanya gitu. Wow. Oke, sekarang kita lanjut ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu nama lengkapnya Utsman bin Affan soalnya namanya punya itu Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf bin al-Husay bin Kilab. Itu nama lengkapnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ada yang berpendapat beliau itu kalau nggak lahir di Taif, ada juga yang berpendapat beliau tuh lahir di Mekah. Nah, Utsman bin Affan ini pada masa jahiliyah ini sosok yang hartawan, murah hati, dan tutur katanya tuh sangat lembut. Utsman bin Affan ini adalah orang yang terkemuka di suku Quraisy. Utsman bin Affan ini termasuk as-sabiqunal awwalun yang diajak oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Utsman bin Affan ini juga mendapatkan gelar yaitu Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Siapa aja? Kenapa kok bisa dibilang dua cahaya? Karena Rasulullah itu menikahkan kedua putrinya. Yang pertama Ruqayyah, kemudian Rasulullah menikahkan dengan Ummu Kulsum gitu. Jadi Utsman bin Affan ini adalah beliau tuh kayak digambarkan oleh Rasulullah adalah sosok yang murah hati dan kayak rendah hati dan rendah hati dan paling jujur. Nah, Utsman bin Affan ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gimana sih kok ceritanya bisa kayak pengangkatan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah, itu ceritanya gimana sih? Kayak gini ceritanya, kayak jadi tuh Umar bin Khattab itu kan sakit ya. Lah Umar bin Khattab itu kan sakit. Setelah penikaman itu beliau sakit 3 hari. Kemudian setelah beliau sakit 3 hari itu kayak beliau tuh merasa ajalnya tuh dekat gitu loh. Akhirnya beliau pun menciptakan sebuah musyawarah. Kayak menciptakan sebuah musyawarah seperti itu dan kayak musyawarah gitulah. Nah setelah musyawarah itu beliau tuh kayak membentuk sebuah dewan yang di situ tuh kayak ngurusin pemimpin selanjutnya siapa aja sih gitu. Kayak orang-orangnya tuh kayak contohnya ya yang ikut dewan ini tuh kayak Zubair bin Awam, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh kayak bentuk sebuah dewan. Nah, dewannya itu kayak ngurusin siapa pemimpin selanjutnya setelah dia, kayak penggantinya beliau gitulah. Siapa aja sih? Kayak Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Habis itu ada juga siapa sih? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Lah gitu deh. Terus lanjut, Utsman bin Affan ini kan itu belum, Utsman bin Affan itu belum terpilih. Umar bin Khattab tuh kayak yang menentukan cara pemilihannya, terus jumlahnya, masanya, terus orang-orangnya, kayak orang yang memilihnya kayak gitu kalau nggak salah seperti itu. Nah terus akhirnya setelah pemilihan itu berjalan lancar, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Nah Utsman bin Affan ini terpilih menjadi khalifah ketiga. Terus kemudian Utsman bin Affan ini terpilih pada tanggal 28 Zulhijjah tahunnya 23 Hijriah. Kemudian beliau itu baru menjalankan roda kepemimpinannya itu pada Muharram. Beliau kan tadi kepilihnya Senin yang 28 Zulhijjah 23 Hijriah. Kemudian beliau tapi menjalankan roda kepemimpinannya itu 20 Muharram 24 Hijriah. Beliau menjalankan roda kepemimpinannya selama 12 tahun. 6 tahun yang depan itu berjalan lancar, tapi 6 tahun belakang itu kayak ada fitnah-fitnah yang masuk dan akhirnya tuh mempengaruhi. Dan akhirnya ada tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal secara syahid itu pada tanggal pada tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah 656 Masehi kalau nggak salah Masehinya 656, tapi beliau 20 itulah tadi yang salah 18 Zulhijjah tahunnya itulah. Terus beliau tadi kan menjalankan roda kepemimpinannya selama 12 tahun. Lah substansi dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu apa aja sih? Kayak strategi beliau tuh kayak perluasan wilayah itu juga dilakukan oleh setiap khalifah ya. Kayak nanti kita lanjut ke Ali bin Abi Thalib, apakah beliau juga melakukan perluasan wilayah. Dan Utsman bin Affan tuh kayak melakukan strateginya beliau tuh kayak selama menjalankan pemerintahan ini tuh kayak perluasan wilayah, pembukaan Al-Quran kayak seperti itulah gitu. Nanti lengkapnya boleh dicek di LKS lebih tepatnya dan lebih membaca di LKS lebih tepatnya dan lebih rincinya gitu. Teladan
apa yang kita harus teladani dari sosok Utsman bin Affan, khalifah ketiga ini. Utsman bin Affan itu adalah sosok yang jujur, sosok yang sangat dermawan. Beliau itu sangat dermawan, tutur katanya juga sangat halus seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke khalifah keempat, yaitu khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi Utsman bin Affan sampai sini. Oke, sekarang kita lanjut ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu lahir pada 13 Rajab 603 Masehi. Ali ini lahir di Mekah. Nama sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu Haidar bin Abi Thalib. Haidar itu apa sih? Haidar itu kayak artinya singa. Itu harapan dari keluarga Abu Thalib agar nanti bisa menjadi seorang sosok yang pemberani dan orang yang disegani di kalangan kaum Quraisy gitu. Jadi tuh Ali bin Abi Thalib ini tuh sejak kecil tuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk kalangan dari anak-anak yang as-sabiqun awalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil kan bersama Rasulullah. Habis itu Ali ini tuh sejak masa hijrah 2 tahun. Ali itu umurnya lebih muda 32 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Kan setelah masa hijrah 2 tahun, Ali kan sama Rasulullah tinggal di Madinah. Ali itu dinikahkan sama putrinya Rasulullah, putri tercintanya Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta Ali dan Fatimah, cinta secara diam-diam seperti itu pokoknya, sampai setan pun nggak mengetahui gitu. Nah, terus setelah itu Ali kan sejak kecil kan tadi bersama Rasulullah, itu tuh kayak udah dibimbing Rasulullah kayak gitu, udah dididik lah kayak gitu. Nah, Ali ini sama Fatimah itu dikaruniai 2 anak, yaitu Hasan dan Husain bin Ali. Kok bisa sih Ali tuh jadi seorang khalifah? Gini ceritanya. Jadi seorang khalifah Rasyidin. Jadi Ali tuh kan waktu itu kan kayak ada pengepungan oleh pemberontak, yang dilakukan pemberontak untuk mengepung Utsman bin Affan. Saat itu Hasan dan Husain tuh diminta Ali untuk melindungi Utsman bin Affan, dan akhir dari pengepungan itu meninggalnya Utsman bin Affan. Saat itu sangat genting sekali, pembunuhan Utsman bin Affan itu sangat genting sekali, sampai ke Persia, ke Afrika Utara. Bayangkan, itu sangat genting sekali. Lanjut, terus kemudian saat itu kan kondisinya kan sedang ribuh banget gitu ya. Terus siapa nih penggantinya Ali? Akhirnya umat Islam pun menunjuk Ali bin Abi Thalib. Siapa sih penggantinya Utsman? Umat Islam tuh menunjuk Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali itu nggak mau. Kenapa nggak mau? Alasannya itu karena ada orang yang lebih pantas dari dia. Gitu. Akhirnya pun satu kondisi semakin kacau, umat Islam pun mendesak Ali, dan akhirnya Ali mau menjadi seorang khalifah keempat. Ya, akhirnya Ali pun mau. Jadi itu Ali tuh mewarisi kekacauan dari Utsman bin Affan, sehingga belum ada suatu apapun yang bisa distabilkan. Jadi langkah kan Ali kan dibaiat pada 20 kalau nggak salah 14 Juni ya. Kalau nggak salah itu 14 Juni 656 Masehi. Nanti kalau salah dibenarkan ya. 14 Juni 656 Masehi gitu. Nah, terus waktu itu terus kan langkah pertama yang dilakukan Ali dalam masa pembaiatannya, dalam masa kepemimpinannya itu, beliau tuh kayak mengambil tanah yang digunakan milik pejabat, yang menjadi tanah yang ditempati pejabat itu yang menjadi hak milik negara, kayak kepunyaan negara gitu loh. Nah, setelah itu ada yang usul, kayak umat Islam tuh usul, diantaranya tuh Zubair, Siti Aisyah istri Rasulullah, dan Khalhah untuk menelusuri pembunuhan dari Utsman bin Affan gitu. Nah, kan
terus ditelusuri lah pokoknya nanti. Terus perang yang dihadapi atau pemberontakan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib tuh kayak apa namanya, contohnya tuh kayak perang Jamal, perang Siffin, terus pemberontakan Khawarij. Itulah pemberontakan yang dialami Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya tuh Ali tuh banyak menyandang apa namanya, menyandang kayak gelar gitu loh dari Rasulullah SAW. Beliau tuh kayak gelar yang disandang tuh kayak contohnya tuh babul ilmu, pintunya ilmu, kayak gitu diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Terus ada lagi beliau tuh saat di sebagian perang besar, beliau tuh membawa panji-panji perang, terus membawa apa namanya, karamallahu wajahahu, wajah yang dimuliakan Allah. Karena kenapa? Karena Ali itu wajahnya tuh kok wajah yang dimuliakan Allah karena sejak kecil tuh beliau terkenal dengan kesolehannya dan kebersihan jiwanya gitu. Terus beliau tuh juga disebut imamun masakin, pemimpin orang-orang miskin. Yang kelima, beliau itu apa namanya, dari 3 tokoh, Ali itu termasuk cerminan kepribadian Rasulullah, kayak dirinya itu termasuk cerminan kepribadian Rasulullah SAW. Itulah 5 gelar yang disandang oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau ada selebihnya boleh ditambahkan gitu. Untuk Ali bin Abi Thalib ini saja. Jadi tadi sudah cerita tentang 4 Khulafaur Rasyidin. Semoga kalian suka dengan videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun dalam bertutur kata. Jangan lupa like, tombol subscribe, dan share. Terima kasih.